Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba mereview daripada artikel yang sudah saya review sebelumnya. Saya dengan Muhammad Nur Afnan dengan NIM H.201024 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun tujuan daripada pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS daripada mata kuliah TIK. Langsung saja untuk judul artikel yang saya review, yakni analisa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Adapun penulis daripada artikel ini yaitu yang pertama ada Solihatuna, kemudian ada Yuli Putantob, kemudian ada dan Dewianti Handayani. Penerbit artikel ini diterbitkan dipublikasikan oleh Universitas Negeri Semarang. Tahun terbit pada tahun 2020. Adapun latar belakang daripada artikel ini yakni COVID-19 merebak menjadi pandemi di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Penyebab virus tersebut sangat berdampak pada banyak sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan jarak dan pembatasan pergerakan manusia atau social distancing. Fenomena pembatasan jarak tersebut juga berpengaruh pada pelaksanaan pembelajaran baik mulai dari tingkat prasekolah maupun di tingkat perguruan tinggi. Tujuan dilakukannya pembelajaran daring adalah pemenuhan hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19 dan melindungi serta mencegah warga negara satuan pendidikan dan dampak buruk pandemi COVID-19 dan pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta didik, pendidik, dan orang tua. Kebijakan di atas tentu tidak mudah untuk diterima oleh warga sekolah, baik oleh guru, siswa, siswi, maupun wali murid. Dibutuhkan yang namanya kerjasama dengan orang tua agar proses pembelajaran tetap berjalan. Lalu dari artikel ini ditemukanlah yang namanya rumusan masalah. Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis ini menemukan rumusan masalah, yakni bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran anak di usia dini di masa COVID-19. Adapun tujuan daripada artikel ini yakni untuk menganalisa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada proses pembelajaran, dalam hal ini adalah anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Kemudian, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini, yang pertama ada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian, dalam hal ini penelitian pengumpulan data sumber melalui jurnal, buku, dan sumber lainnya. Adapun fokus penelitian yang pertama, topik pembahasan adalah bagaimana konsep pembelajaran masa pandemi COVID-19. Kemudian adapun fokus penelitian yang kedua, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Di sini ada menemukan hasil penelitian. Hasil penelitian pada artikel ini merujuk pada pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dalam melakukan pembelajaran pada anak usia dini di masa pandemi COVID-19. Abdul Latif 2020 menyatakan bahwa kunci utama keberhasilan pembelajaran saat pandemi COVID-19 adalah penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa pilihan yang dapat dimanfaatkan menjadi perangkat teknologi dalam proses pembelajaran, salah satunya yakni komputer. Dan adapun aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran online, salah satunya adalah aplikasi web. Maka setelah sampai pada kesimpulan artikel ini, pendidikan PAUD pada masa pandemi COVID-19 dituntut untuk melek terhadap teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang tanggung jawab dan profesionalitas dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadi penting karena kunci keberhasilan dari pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 adalah penguasaan terhadap teknologi. Adapun media yang dapat digunakan dalam pembelajaran online pada anak usia dini antara lain WhatsApp, Zoom, dan media teknologi lainnya yang dapat menunjang keberlangsungannya kegiatan pembelajaran.
Dan di sini saya menemukan kelebihan dan kekurangan daripada artikel ini. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan artikel ini dalam penulisan sangat rapi dan teratur. Kemudian dari penjelasannya mengenai metode dan hasil artikelnya dipaparkan dengan jelas dan simpel sehingga pembaca menikmatinya. Kemudian adapun kekurangan daripada artikel ini, terdapat beberapa kalimat yang kurang dapat dipahami oleh khalayak orang awam. Kemudian dari segi literatur yang digunakan dalam penelitian ini masih tergolong sedikit, sehingga penguatan secara teori untuk penelitian ini masih kurang. Dan di sini juga saya menemukan asumsi artikel. Asumsi dari artikel ini adalah penguasaan aplikasi pembelajaran online bagi pendidik PAUD pada masa pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan untuk proses pembelajaran agar tanggung jawab sebagai pendidik tetap profesional. Selain itu, pembelajaran secara online pada masa pandemi COVID-19 tidak bisa berjalan efektif tanpa dukungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Pada penelitiannya sebesar 68,4% penguasaan terhadap pembelajaran online ditunjukkan oleh pendidik PAUD di masa COVID-19 dan ditunjukkan kesesuaiannya pelaksanaan pembelajaran dengan perancangan yang dilakukan sebelumnya sebesar 85,3%. Ini artinya penguasaan yang pengoperasionalkan terhadap teknologi menjadikan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik karena adanya teknologi sebagai media pembelajaran anak usia dini di masa COVID-19. Dan di sini saya mencoba untuk ada opini daripada saya pribadi tentang artikel ini. Penulisan dalam artikel ini masih banyak mengutip daripada orang lain sehingga kejadian di lapangan belum tentu sesuai terjadi dengan apa yang dikutipnya. Untuk lebih menarik pembahasannya dalam artikel tersebut, bisa menggunakan argumen dari penulis itu sendiri. Kemudian, saya juga menemukan ada kualitas ide penulis. Kualitas ide penulis daripada artikel ini sudah baik. Penulis sangat paham permasalahan apa yang sedang ditelitinya sehingga dalam pengambilan data ataupun kutip sangat relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Adapun dampak daripada artikel ini, yakni hasil penelitian ini diharapkan untuk para pendidik, khususnya pendidik di kalangan usia dini agar melek terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk terciptanya pembelajaran di dalam kelas lebih seru dan menarik, sehingga peserta didik pun semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin cukup sekian video kali ini yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.